Oke, jadi halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarsigi Barnabas. Ingin mempresentasikan atau membuat sebuah demo untuk pengembangan sistem informasi saya, yaitu Juga Banjir. Ini disusun oleh kelompok saya pada mata kuliah proyek perangkat lunak di kelas SI 4608. Oke, jadi di sini saya akan mulai saja. Di sini kita bisa register ataupun bisa login, tapi terlebih dahulu saya akan register terlebih dahulu. Register, misalkan nama saya Charles Vicky Barnabas @gmail.com, Barnabas 123 Barnabas 123. Oke, sudah masuk, kita klik daftar. Kita mungkin tunggu. Karena ini saya menggunakan lokal, jadi agak sedikit lama. Oke, dia akan verifikasi email. Untuk verifikasi email ini karena saya menggunakan SMTP, jadi saya masuk ke lokal, kita refresh database-nya. Sudah ada email verified, kita bisa klik dan kita enter saja untuk verify sekarang. Oke, kita bisa klik ke login, masukkan email barnabas@gmail.com 3. Cek, udah login, kita dapat login. Nah, di sini terdapat dua dashboard. Yang pertama ada dashboard user, ini ada sebuah dashboard user dan juga dashboard admin. Oke, mungkin kalau dari dashboard user terdapat beberapa fitur seperti home, about, di sini weather, kita bisa cek terkait cuaca terkini ataupun flow data terkait interactive map, ini buat titik pantau banjir, dan juga past flood, ini tentang riwayat banjir. Oke, mungkin kita bisa mulai dari laporan bencana terlebih dahulu. Jadi di laporan bencana ini kita bisa mengakses laporan bencana. Misalkan di sini kita terdampak bencana di daerah Bojong Soang. Kita bisa search. Oke, deskripsi kejadian terdapat banjir 2 meter. Kita bisa pilih filenya, banjir filenya. Mungkin kita bisa pakai ini, Flood PNG, simpan laporan. Oke, di sini laporan sudah masuk. Jadi di sini laporan terbaru yaitu pending, karena di sini nanti si admin itu bisa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Nah, di verifikasi ini si admin menentukan apakah si lokasi tersebut beneran terdampak banjir atau dia seperti yang di atas ini hanya untuk orang yang tidak serius saja untuk melakukan laporannya. Di sini kita bisa lihat action untuk update beberapa halnya, tapi di sini kita tidak akan update, jadi kita close. Mungkin segitu. Kita ke home lagi. Di sini selain laporan bencana, terdapat juga perakiraan cuaca. Dari perakiraan cuaca ini kita bisa lihat cuaca. Nah, di sini kita harus mencari kotanya, karena Bojong Soang. Kita bisa search. Nah, di sini karena Bojong Soang itu diperkirakan tidak hujan pada hari ini, maka dia kurang ada intensitas hujannya. Jadi dia ada perkiraan 5 hari hujan, yaitu di besok hari yaitu 0,46 curah hujannya dan sebagainya. Itu bisa 5 hari ke depan. Oke, mungkin gitu. Terus untuk titik pantau, di sini kita bisa memantau. Misalkan tadi di daerah Bojong Soang, ternyata di daerah Sukapura ini untuk ininya adalah tinggi karena dia sering banjir, ataupun di daerah Sukabirus ini dia juga sering banjir. Kita bisa back. Nah, di sini juga terdapat fitur artikel, yaitu menampilkan beberapa hal seperti pada umumnya. Artikel pada umumnya itu menghindari barang elektronik. Di sini kita bisa melihat barang elektronik apa saja yang kita bisa pindahkan pada saat banjir, dan juga kita bisa keep dokumen penting, obat-obatan, makanan ringan dan sebagainya. Nah, di sini kita juga bisa share ke beberapa platform seperti WhatsApp. Untuk WhatsApp, kita masuk ke WhatsApp, kita bisa buat WhatsApp, terus mungkin kita akan kirim ke you saja, kirim ke you. Nah, ini karena kita belum deploy, maka dia akan keluar seperti ini. Oke. Nah, mungkin kalau di Facebook dia akan kirim beberapa hal di Facebook, kita bisa langsung kirim dan
langsung menuliskan apa yang kita pikirkan dengan deploy ini gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk user. Nextnya kita bisa melihat profil kita juga. Kita di sini bisa edit profile. Ini edit profile, ada data call, sebagainya. Kita bisa edit. Di sini juga ada akses terbaru, yaitu kapan terakhir kali kita login dan juga laporan banjir yang kita kirimkan. Dan di sini ternyata ada peringatan dingin banjir ini dari si admin. Itu bisa memperingatkan kita kalau terdapat hujan besar maupun ada peringatan dini banjir. Nah, di sini kita bisa bagikan ke peringatan ke X. Ini untuk ke X ataupun ke Twitter kita bisa memperingatkan terlebih dahulu gini. Untuk automatic type itu info peringatan banjir dari Ceban. Nah, nextnya kita bisa menghubungi juga beberapa nomor darurat di bawah ini. Itu bisa kita klik, lalu mereka akan buka nomor WhatsApp baru gitu. Dan juga di sini terdapat titik pantau banjir. Misalkan ada lihat riwayat banjir, di sini terdapat banjir di Bojong Soang. Terdapat riwayat banjir yaitu terjadi di Bojong Soang dengan ketinggian 1,5 mm. Oke. Mungkin kita bisa pindah ke bagian admin. Jadi di bagian admin ini kita bisa melakukan beberapa hal seperti pada admin di sini. Karena saya sudah login as admin dan juga beberapa punya email dan passwordnya, maka saya dapat login. Kita bisa login. Nah, di admin ini cukup banyak fitur yang akan menampung dan memberi informasi kepada user terkait prediksi banjir, laporan bencana, dan juga beberapa hal seperti riwayat banjir, titik pantau, data pengguna, dan sebagainya. Oke, mungkin yang bisa kita akses pertama itu data pengguna. Ini manajemen data pengguna. Jadi kita memiliki beberapa pengguna atau beberapa user yang kita bisa pantau kapan dia login gitu. Dan juga bisa kita hapus untuk user yang sekiranya tidak kita perlukan. Dan di sini juga terdapat stasiun cuaca. Nah, di stasiun cuaca ini kita bisa menambahkan stasiun baru, tapi di sini saya sudah menambahkan, mungkin bisa kita tambahkan baru. Nama stasiunnya stasiun Bandung. Lokasinya mungkin bisa di daerah Gede Bage ya. Bandung City. Nah, dia latitude dan longitude-nya langsung auto terotomatisasikan. Nah, langsung kita bisa simpan saja. Oke, untuk stasiun Bandung mungkin sekian. Ya, nextnya pasti kita bisa menambahkan data curah hujan. Nah, di data curah hujan ini kita bisa memilih stasiun Bandung nih. Mana yang kita bisa pilih? Misalkan saya ingin memilih stasiun Bandung Gede Bage. Nah, pada saat ini stasiun Bandung Gede Bage ternyata pada hari ini itu tidak terjadi hujan karena belum terdapat hujan. Berarti kita bisa klasifikasikan untuk data curah hujannya mungkin di rendah. Ini bisa kita simpan data curah hujannya. Nanti di user itu bisa kita lihat nih untuk data curah hujannya. Nah, nextnya terdapat juga prediksi banjir. Dan prediksi banjir ini kita bisa menambahkan wilayah. Misalkan kita milih pada Gede Bage, wilayah Gede Bage gitu. Nah, di daerah Gede Bage ini mungkin di daerah Sumarekon, di bawah Sumarekon ini di Bumi Adipura itu mungkin akan terdapat banjir yang cukup sedang. Kita bisa menggambarkan di sini untuk sedang itu kita bisa menggambarkan sesuai dengan potensi banjir yang ada. Gitu. Kita bisa simpan. Nah, di sini bisa back dan juga bisa login as user terlebih dahulu. Misalkan kayak untuk checking apakah tadi curah hujan sudah masuk di titik pantau. Itu pasti sudah masuk nih untuk daerah Gede Bage. Di daerah sini ternyata sudah masuk yang tadi kita peringatkan untuk kualifikasi sedang. Oke, nextnya di daerah perakiraan cuaca kita cari Gede Bage.
Nah ini karena tadi kategori rendah dan hari ini tidak hujan, maka curah hujannya akan 0 untuk intensitasnya. Oke, mungkin kita stop, kita balik lagi ke admin. Nah, selain data curah hujan dan juga prediksi banjir, terdapat juga laporan bencana. Di laporan bencana ini kita bisa akses nih, misalkan ada orang yang memang dia tidak serius dalam memberikan potensi curah hujannya, maka kita bisa tolak. Dan juga untuk orang yang serius terdapat banjir, kita bisa terima. Nah, di sini untuk usernya pastinya dia akan bisa melihat nih user mana aja yang ditolak sama admin dan juga yang diterima. Ini kita bisa melihat nama pelapornya, ada juga riwayat laporannya. Dan ini untuk nama pelapornya itu dibuat secara masif, yaitu banyak user dapat melihat laporan apa saja yang terdapat di ini. Itu. Mungkin nextnya kita bisa lanjut ke admin. Nah, di sini admin juga bisa melihat statistik laporan bencana, yaitu berapa laporan yang di-reject ataupun disetujuin, kapan terjadinya, mungkin laporan yang di tanggal kapan, lokasinya di mana, itu bisa kita lihat statistik laporannya untuk melakukan tindak lanjut lebih lagi. Oke, mungkin untuk notifikasi kita bisa memberikan notifikasi, misalkan di daerah stasiun Bandung Gede Bage, kita bisa kirimkan notifikasi. Nah, ini nanti akan muncul di user sebagai peringatan untuk user. Jadi untuk user nih, untuk peringatannya dia akan masuk titik pantau banjirnya sesuai yang dikirimkan oleh si admin tadi gitu. Kita bisa balik ke admin. Di admin juga Oke, jadi nextnya ada manajemen artikel. Nah, di sini manajemen artikel kita bisa mengedit, menghapus, maupun menambah sebuah artikel baru yang nantinya akan bisa ditampilkan ke user, gitu. Jadi yang pertama, misalkan ada judul artikel yaitu cara mencegah banjir dari rumah, deskripsinya yaitu banjir adalah ini. Terus kita bisa pilih gambar, mungkin kalian pilih yang kecil saja buat size-nya. Untuk icon utama, di sini icon utama. Untuk judul solusi, kita bisa membersihkan ini secara rutin dan juga menghindari penyumbatan selokan dari sampah. Kita bisa pilih icon solusi di sini. Kita bisa tambah solusi juga. Untuk solusi kedua yaitu gunakan sumber air resapan. Nah, di sini kita bisa menambahkan untuk icon solusi 2. Nah, jadi kita bisa simpan untuk artikelnya. Nah, sini sudah sampai untuk tahap tampil ke user. Dan nantinya kita bisa edit, hapus maupun edit segala macam yang terkait si artikel ini gitu. Nah, itu kalau di user kita bisa lihat langsung dia akan tampil sesuai yang ada di baru, dan untuk desainnya sudah sesuai untuk ini. Nah, ini untuk artikel yang sudah kita buat, kita juga bisa untuk share. Misalkan di sini saya akan share ke WhatsApp untuk artikel yang baru yang tadi sebelumnya kita udah share. Kita bisa share ke Facebook. Misalkan kita bisa artikel terbaru dari Ceban itu, dan bisa ke Instagram juga. Nextnya mungkin kita bisa lanjut ke admin lagi untuk fitur selanjutnya. Nah, di fitur selanjutnya ini terdapat riwayat banjir. Nah, di riwayat banjir ini kita bisa menambahkan riwayat baru terdapat banjir di Bojong, misalkan di daerah Gede Bage, Bandung, Jawa Barat. Mungkin tanggal kejadiannya di hari ini, di 11 Juni ada banjir besar
setinggi 2 meter. Awas, hati-hati. Bisa simpan. Nah, ini kita bisa tambahkan. Oh maaf, tadi belum terdapat gambarnya. Misalkan di sini kita tambahkan gambar untuk banjir, bisa simpan perubahan. Nah, di sini kita bisa sesuaikan dengan berita banjir yang ada. Jadi nanti admin bisa menyesuaikan riwayat banjir di sekitar daerah Bandung. Nah, di sini juga kita bisa lihat di di user kita bisa melihat terkait riwayat banjir yang ada. Jadi di riwayat banjir ini kita bisa lihat riwayat banjir sudah ditambahkan oleh si admin tadi gitu. Mungkin sekian untuk penjelasan dari demo pada kali ini. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Mungkin buat fitur-fitur yang lain itu bisa lebih di-update lagi, seperti pada laporan bencana, notifikasi dan sebagainya, itu bisa kita update lagi. Tapi untuk stasiun cuaca ini kita sudah menggunakan API, jadi dia akan mengambil API dari Open Weather untuk data curah hujannya, data intensitas hujan, sumber data, klasifikasinya kita bisa mengambil dari API-nya. Dan juga untuk mapping prediksi banjir, di sini kita juga bisa untuk menambahkan prediksi banjir yang lebih baru lagi. Misalkan di daerah Bojong Soang intensitasnya sangat tinggi, kita bisa memapping secara manual dari admin gitu, sesuai dengan daerah mana saja yang terdampak untuk prediksi banjir. Di sini di admin mungkin kita bisa melihat untuk sesi user, dia sudah menampilkan titik pantau yang terbaru yang barusan kita buat gitu. Oke, mungkin segitu aja untuk demo pada presentasi cegah banjir pada kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mungkin untuk tim kami akan lebih improve lagi untuk kedepannya secara pengembangan sistem informasi cegah banjir ini, agar para masyarakat di seluruh daerah Indonesia, terutama kota Bandung, itu lebih